Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas L dan teman-teman yang berbahagia. Di sini izinkan kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pelaporan dan analisis keuangan. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Amelia Rahma dengan NPM 108, ada saya sendiri dengan Gania Zarazen NPM 112, ada Muhammad Ken Rafli dengan NPM 144, ada Refdi Radinka Firza dengan NPM 146, dan ada Muhammad Alfan Humaydi dengan NPM 159, dan yang terakhir ada Jian Safira dengan NPM 190. Pertama-tama kita akan masuk ke lingkungan pelaporan. Nah, laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib adalah bagian yang sangat penting dari pelaporan keuangan. Sementara kita biasanya berfokus pada laporan tahunan, ada jenis laporan lain yang juga perlu diperhatikan oleh analis. Saat ini kita akan membahas 3 kategori utama laporan keuangan itu sendiri, yaitu pengumuman pendapatan dan laporan yang diperlukan oleh undang-undang. Kemudian, laporan keuangan. Laporan tahunan bukanlah dokumen hukum, tetapi berfungsi untuk mempublikasikan informasi perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Sebagai formulir hukum, formulir 10K harus diajukan oleh perusahaan publik ke SEC dan mencakup informasi yang lebih mendetail daripada laporan tahunan. Formulir 10Q adalah laporan triwulan yang wajib diajukan meskipun seringkali informasi yang disediakan sangat ringkas. Saat menganalisis laporan triwulan, penting untuk mempertimbangkan faktor musiman dan penyesuaian akhir tahun yang dapat mempengaruhi keakuratan data. Selanjutnya, pengumuman pendapatan. Pengumuman pendapatan memberikan ringkasan informasi penting tentang kinerja perusahaan. Sebelum laporan keuangan lengkap dirilis, meskipun laporan rinci sangat berguna untuk analisis mendalam, reaksi harga saham seringkali terjadi pada hari pengumuman laba, bukan saat laporan lengkap dirilis. Perusahaan seringkali mempublikasikan pendapatan pro forma yang mengabaikan biaya transitori untuk memberikan angka yang lebih relevan dalam menentukan harga saham. Namun, perbedaan signifikan antara pendapatan pro forma dan GAAP dapat menyembunyikan informasi penting tentang manajemen dan pengelolaan modal perusahaan. Oleh karena itu, investor harus tetap mempertimbangkan laporan keuangan lengkap dan catatan kaki untuk analisis yang lebih komprehensif. Selain laporan keuangan, perusahaan juga harus mengajukan laporan lain ke SEC seperti pernyataan proksi yang disertai dengan pemanggilan rapat pemegang saham tahunan, formulir 8K untuk melaporkan kejadian luar biasa, dan prospektus yang menyertai permohonan penawaran ekuitas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Nah, yang pertama, prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Laporan keuangan disusun sesuai dengan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. GAAP menentukan bagaimana aset diukur, kapan liabilitas muncul, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan beban dan kerugian terjadi. Ada 2 jenis GAAP yang umum digunakan. Yang pertama, US GAAP. Digunakan di Amerika Serikat, ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Board yang bekerja sama dengan badan lain seperti American Institute of Certified Public Accountants dan Securities and Exchange Commission. Proses penetapan standar bersifat politis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti investor dan akuntan. Meskipun FASB menetapkan standar kewenangan hukum untuk menegakkan standar ini berada pada SEC yang mengatur keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap praktik akuntansi yang diterima. Yang kedua, ada IFRS, International Financial Reporting Standards, yang digunakan di banyak negara di luar Amerika Serikat dan ditetapkan oleh International Accounting Standard Boards yang berbasis di London. IFRS lebih berorientasi pada prinsip daripada aturan rinci, yang membuatnya lebih fleksibel namun kurang spesifik dibandingkan US GAAP. Meskipun berbeda, kedua standar ini sedang dalam proses harmonisasi. Penting bagi analis keuangan untuk memahami kedua standar ini, termasuk perbedaan utama di antara mereka, terutama karena internasionalisasi pasar modal semakin meningkat. Lalu selanjutnya ada manajer. Tanggung jawab utama atas pelaporan keuangan yang adil dan akurat berada di tangan manajer yang memiliki kendali penuh atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan. Meskipun standar akuntansi membantu mengurangi subjektivitas, manajer tetap memiliki keleluasaan dalam memilih metode dan membuat estimasi yang dapat mempengaruhi angka laporan keuangan.
Kadang-kadang, kebijakan ini disalahgunakan untuk tujuan manajemen laba yang dapat merusak kepercayaan terhadap laporan keuangan. Selain itu, manajer juga mempengaruhi proses penetapan standar akuntansi yang seringkali menentang standar yang dapat menurunkan laba, meningkatkan volatilitas laba, atau mengungkapkan informasi kompetitif. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum seperti SEC, audit eksternal tata kelola perusahaan, dan proses pengadilan berperan penting dalam memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Yang pertama, audit eksternal. Oleh auditor independen memastikan kualitas laporan keuangan melalui opini audit. Lalu tata kelola perusahaan. Dengan komite audit membantu mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan praktik akuntansi yang benar. Komisi Sekuritas dan Bursa memantau dan menegakkan standar akuntansi, melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lalu proses pengadilan dan ancaman litigasi berfungsi sebagai pengawasan tambahan, mendorong manajer untuk mengadopsi praktik pelaporan yang lebih bertanggung jawab. Mekanisme ini berfungsi bersama-sama untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan dan menyegah penyimpangan akuntansi. Kemudian yang terakhir, sumber informasi alternatif. Laporan keuangan masih merupakan sumber informasi utama bagi investor. Informasi alternatif ini menjadi semakin penting. 3 sumber informasi alternatif utama adalah yang pertama, berita ekonomi industri dan perusahaan. Informasi seperti data ekonomi makro, berita industri, dan berita spesifik perusahaan mempengaruhi keputusan investasi dengan memberikan konteks tambahan tentang keadaan pasar dan perusahaan. Lalu pengungkapan sukarela. Informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh manajer perusahaan seringkali dipengaruhi oleh motivasi seperti tanggung jawab hukum, penyesuaian harapan, atau untuk memberikan sinyal positif tentang kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, perantara informasi analis. Analis memainkan peran penting dengan mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi serta memberikan perakiraan dan rekomendasi. Mereka membantu investor dengan menyediakan informasi yang telah diinterpretasikan dan dianalisis, seringkali mengurangi ketergantungan langsung pada laporan keuangan, tetapi tetap mengandalkan laporan tersebut sebagai salah satu sumber informasi. Peran penting perantara informasi ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan tetap menjadi sumber informasi penting, pengaruh dan peran sumber informasi alternatif terus berkembang. Baik, selanjutnya yaitu subbab kedua terkait dengan nature and purpose of accounting. Di sini kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana laporan keuangan yang diinginkan dan juga prinsip-prinsip penting dalam akuntansi maupun keterbatasan dari laporan keuangan itu sendiri. Poin yang pertama terkait dengan kualitas informasi. Di sini ada 2 poin penting, yaitu relevansi dan juga keandalan. Relevansi sendiri adalah kapasitas suatu informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan, dan juga keandalan adalah agar informasi yang didapatkan ini dapat diandalkan. Diandalkan seperti apa? Informasi tersebut harus dapat diverifikasi, kemudian akurat, dan juga secara representatif dan serta netral. Keterverifikasian ini berarti informasi tersebut dapat dikonfirmasi. Kemudian juga informasi ini mencerminkan kenyataan atau merepresentasikan, dan juga kenetralannya artinya benar, tidak memihak siapapun ataupun stakeholder manapun yang memiliki kepentingan khusus pada laporan keuangan tersebut. Ini pembahasan mengenai prinsip penting akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan berfungsi sebagai kriteria konseptual dari prinsip akuntansi itu sendiri. Nah, hal ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur pengukuran aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan juga kerugian. Ada 2 poin penting yang akan dibahas, yaitu terkait dengan akuntansi akrual dan juga relevansi dan keterbatasan akuntansi maupun laporan keuangan yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Menyambung dari slide sebelumnya, yaitu terkait dengan penjelasan prinsip-prinsip penting akuntansi, ada 2. Saya bahas yang pertama, yaitu tentang akuntansi akrual. Nah, akuntansi akrual sendiri ada 3 basis yang penting. Yang pertama yaitu terkait dengan biaya historis dan juga nilai wajar. Nah, biaya historis sendiri merupakan nilai dari transaksi aktual yang terjadi di masa lalu. Keuntungan dari penggunaan biaya ini adalah bahwa nilai suatu aset itu sudah ditentukan melalui tawar-menawar yang wajar biasanya, dan juga adil dan juga objektif.
Nah, yang kedua ada materialitas. Materialitas di sini menurut FASB adalah besaran penghilang atau salah saji informasi akuntansi yang mengingat keadaan sekitarnya, memungkinkan pertimbangan orang yang mengandalkan informasi tersebut akan kesalahan. Kemudian yang ketiga ada konservatisme. Konservatisme sendiri melibatkan pelaporan pandangan yang paling tidak optimis ketika dihadapkan pada ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, kejadian ini sebagai contoh seperti pendapatan atau keuntungan tidak diakui sampai keuntungan tersebut terrealisasi, misalnya seperti kenaikan nilai harga tanah. Selanjutnya yaitu relevansi informasi akuntansi. Nah, di sini seberapakah relevan informasi akuntansi keuangan untuk analisis? Salah satu caranya kita bisa mencoba untuk membandingkan seberapa baik angka akuntansi keuangan mencerminkan atau menjelaskan harga saham seperti itu. Nah, seperti yang ada pada grafik itu ada 3 garis, yang garis paling tebal warna hitam itu menunjukkan pendapatan yang tertera pada laporan keuangan, yang garis warna abu-abu itu menunjukkan harga saham yang bergerak di pasar, kemudian yang titik-titik adalah harga gabungan seperti itu. Nah, pada grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa laporan keuangan atau angka yang tercatat pada laporan keuangan itu sangat merepresentasikan ataupun hampir merepresentasikan dari pergerakan harga saham itu sendiri. Yaitu terkait dengan keterbatasan informasi laporan keuangan, ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu ketepatan waktu. Laporan keuangan disiapkan setiap kuartal atau 3 bulan sekali dan biasanya dirilis 3 hingga 6 minggu setelah akhir kuartal. Sebaliknya, para analis itu membutuhkan untuk memperbaharui perakiraan dan rekomendasi mereka hampir secara real time, segera setelah informasi tentang perusahaan tersedia bagi mereka. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Laporan keuangan disusun secara berkala, biasanya setiap triwulan, namun sumber informasi alternatif termasuk laporan analis dilepaskan ke pasar kapanpun peristiwa bisnis memerlukan revisinya. Jadi ada ketimpangan di situ. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Di sini laporan keuangan berisi perkiraan yang terbatas. Lebih jauh lagi, akuntansi berbasis biaya historis dan konservatisme biasanya membuahkan hasil keterlambatan pengenalan di mana aktivitas bisnis tertentu dicatat dalam lag artinya adalah suatu keterlambatan seperti itu. Akuntansi akrual. Ini adalah sebuah ilustrasi contoh kasus. Seorang pengusaha memutuskan untuk menjual kaos cetak dengan harga $10 per buah. Untuk memulai usaha, ia membeli kaos polos seharga $5 per buah dan layar untuk percetakan dengan biaya tetap $100 serta biaya tambahan $0,75 per kaos. Dengan investasi awal sebesar $700, pengusaha ini membeli kaos polos dan layar serta mencetak 100 kaos setelah menerima pesanan dari iklan. Pada akhir minggu pertama, pelanggan telah mengambil 50 kaos, dikurangi 25 dibayar tunai dan 25 lainnya akan dibayar minggu depan. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan, pengusaha tersebut menyiapkan catatan akuntansi kas pada akhir minggu pertama. Bisa kita lihat pada laporan arus kas dan neraca pertama di sini. Setelah kita analisa, dalam kasus ini terdapat perbedaan signifikan antara saldo kas awal dan saldo kas saat ini, yang menunjukkan adanya arus kas keluar bersih sebesar $425 untuk menilai kesehatan keuangan usaha. Mari kita analisis beberapa aspek dari laporan laba rugi dan neraca kas berdasarkan catatan yang ada. Yang pertama, perbedaan saldo kas dan arus kas keluar. Saldo kas awal $700, lalu saldo kas saat ini $275 dan arus kas keluar bersih $425. Arus kas keluar bersih menunjukkan bahwa ada penurunan yang signifikan dalam saldo kas yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Lalu, perhitungan biaya dan keuntungan per t-shirt. Biaya per t-shirt kaos polos harganya $5, sablonnya $1, percetakannya $0,75. Jadi total biaya per kaos adalah $6,75. Untuk harga jual t-shirtnya $10. Lalu keuntungan per kaos yang didapat adalah $3,25. Dengan asumsi penjualan 100 t-shirt, keuntungan yang diharapkan adalah $325. Namun, laporan menunjukkan kerugian yang mengindikasikan adanya masalah dalam pengakuan pendapatan dan pengeluaran.
Lalu, masalah dalam laporan laba rugi dan neraca kas. Pendapatan dari penjualan kredit terdapat 25 t-shirt yang terjual secara kredit dan pendapatan dari penjualan ini belum diakui. Hal ini mengakibatkan laporan laba rugi tidak mencerminkan semua pendapatan yang seharusnya diterima. Pengakuan biaya pembelian kaos. Semua kaos yang dibeli diperlukan sebagai pengeluaran. Seharusnya biaya ini dicocokkan dengan pendapatan dari penjualan kaos tersebut untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai laba kotor. Lalu pengakuan biaya, layar dan percetakan. Biaya pembelian layar dan percetakan kaos diperlukan sebagai pengeluaran. Biaya ini seharusnya dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan ketika pendapatan tersebut diakui. Lalu setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, ditemukan bahwa perusahaan sebenarnya untung $162,50 di minggu pertama. Bisa kita lihat hasil setelahnya dalam laporan keuangan perusahaan. Pendapatan mencakup seluruh penjualan kaos, termasuk yang belum dibayar. Biaya yang dicatat hanya untuk t-shirt yang terjual meliputi biaya kain $150, percetakan $37,50, dan layar $50. Dengan absorpsi layar tersebut dapat digunakan untuk lebih dari 100 kaos sehingga biaya layar mungkin terlalu tinggi. Keuntungan yang diperoleh telah meningkatkan ekuitas perusahaan, menunjukkan potensi untuk mendapatkan kembali lebih dari investasi awal. Meskipun laporan laba rugi dan neraca berbasis akrual memberikan pandangan yang lebih lengkap dibandingkan akuntansi berbasis kas, ada beberapa ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, asumsi bahwa semua penjualan kaos secara kredit akan dibayar oleh pelanggan mungkin tidak selalu benar. Jika beberapa pelanggan gagal bayar, pendapatan bersih dan neraca akan terpengaruh. Kedua, nilai stok t-shirt yang tidak terjual diakui sama dengan biaya produksinya. Namun, nilai ini bisa berubah jika stok tidak terjual, mengingat harga jual t-shirt adalah $10 per unit dan biaya produksinya $6,75 per unit. Secara keseluruhan, meskipun angka akrual mungkin tampak kurang konkret karena ketergantungan pada asumsi, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kinerja keuangan perusahaan dibanding dengan pencatatan berbasis kas. Evaluasi lebih lanjut terhadap piutang dan nilai persediaan akan membantu memastikan keandalan laporan keuangan. Dan selanjutnya adalah akrual sebagai landasan akuntansi. Di sini kita akan membahas kerangka akuntansi akrual, di mana proses akrual terdapat pendapatan dan pencocokan biaya. Akuntansi akrual terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya, yang membantu perusahaan tentang kapan harus mengakui pendapatan dan beban. Pendapatan diakui pada saat pendapatan diperoleh dan direalisasikan atau dapat direalisasikan. Pendapatan diperoleh ketika perusahaan mengirimkan produk atau layanannya. Ini berarti perusahaan telah melaksanakan bagiannya dari kesepakatan. Pendapatan direalisasikan ketika kas diperoleh untuk produk atau jasa yang diserahkan. Akuntansi akrual menentukan bahwa pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan yang sesuai. Proses mencocokkan ini berbeda untuk dua jenis pengeluaran utama. Biaya yang timbul dalam produksi suatu produk atau jasa yang disebut biaya produk diakui ketika produk atau jasa diserahkan. Semua biaya produk tetap berada di neraca sebagai persediaan sampai produk terjual. Dan pada saat itu, biaya tersebut dipindahkan ke dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Jenis biaya lainnya disebut biaya periode. Beberapa biaya periode berhubungan dengan memasarkan produk atau jasa dan dicocokkan dengan pendapatan ketika pendapatan yang terkait diakui. Untuk akuntansi akrual sendiri, sama dasarnya adalah laba bersih sama dengan arus kas operasi ditambah akrual. Akuntansi akrual ini memiliki kelebihan berupa akuntansi akrual mengurangi masalah waktu dan pencocokan. Dan untuk akuntansi akrual ini ada dua, yaitu akrual jangka pendek dan jangka panjang, di mana akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu jangka pendek antara pendapatan dan arus kas, sedangkan akrual jangka panjang timbul dari kapitalisasi. Yang selanjutnya ada relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual, di mana di sini ada dua, ada relevansi akrual jangka pendek dan relevansi akrual jangka panjang. Yang pertama jangka pendek.
Akrual jangka pendek meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan ketika diperoleh dan biaya ketika terjadi. Akrual ini menghasilkan angka pendapatan yang lebih mencerminkan profitabilitas dan juga menciptakan aset lancar dan kewajiban lancar yang membagikan informasi yang berguna tentang kondisi keuangan. Arus kas bebas ke perusahaan dihitung dengan mengurangkan investasi dalam aset operasi jangka panjang dari arus kas operasi. Investasi semacam itu menimbulkan masalah bagi arus kas bebas. Pertama, investasi ini biasanya besar dan jarang terjadi. Hal ini menyebabkan volatilitas arus kas bebas. Kedua, arus kas bebas memperlakukan penerimaan modal dan penggantian modal secara identik. Investasi pada proyek-proyek baru seringkali menjadi pertanda baik bagi perusahaan dan pasar biasanya beraksi positif terhadap belanja modal tersebut. Arus kas operasi terpengaruh oleh investasi operasi karena mengabaikannya. Akuntansi akrual mengatasi keterbatasan arus kas bebas ini dengan mengkapitalisasi investasi pada aset jangka panjang dan mengalokasi biaya selama periode manfaat di masa depan. Proses kapitalisasi dan alokasi ini meningkatkan relevansi laba dengan mengurangi volatilitasnya dan dengan mencocokkan biaya investasi jangka panjang dengan manfaatnya. Dan selanjutnya adalah relevansi empiris akuntansi akrual, di mana para pengkritik akuntansi akrual menilai bahwa keandalan yang lebih rendah dan memilih arus kas yang dapat diandalkan. Para pendukung menegaskan relevansi tambahan dari akuntansi akrual mengkompensasi keandalan yang lebih rendah. Mereka juga menunjuk pada mekanisme institusional, mekanisme seperti GAAP dan audit, yang memastikan setidaknya batas minimum yang dapat diterima keandalan. Dan selanjutnya adalah implikasi analisis dari akuntansi akrual, di mana di sini ada mitos dan fakta tentang akrual dan arus kas. Beberapa asersi ada terkait akrual dan arus kas, baik yang positif ataupun yang negatif. Penting bagi seorang analis untuk mengetahui asersi mana yang benar dan mana yang baik dan mana yang sebaiknya digunakan. Yang pertama ada akrual dan arus kas yang mitos, di mana di sini ada sekitar 5. Yang pertama, mitos yang pertama adalah karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan. Hanya arus kas saat ini yang relevan untuk penilaiannya. Yang kedua, arus kas memiliki nilai yang relevan. Yang ketiga, semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dengan nilai. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. Yang keempat, semua pendapatan bisa dimanipulasi. Dan yang kelima, tidak mungkin untuk secara konsisten mengelola pendapatan ke atas dalam jangka panjang. Lalu ada akrual dan arus kas yang benar. Yang pertama, akuntansi akrual yaitu pendapatan lebih relevan daripada arus kas. Yang kedua, arus kas lebih dapat diandalkan daripada akrual. Yang ketiga, angka akuntansi akrual tunduk pada distorsi akuntansi. Dan yang keempat, nilai perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan angka akuntansi akrual. Selanjutnya ada konsep ekonomi pendapatan, yaitu yang pertama ada pendapatan ekonomi. Nah, pendapatan ekonomi ini bisa dijelaskan sebagai jumlah uang yang didapat oleh suatu bisnis selama periode tertentu, ditambah perubahan nilai bisnis berdasarkan perkiraan arus kas di masa depannya. Pendapatan ini juga mencakup 2 komponen, yaitu yang pertama yang sudah diterima dalam bentuk uang atau yang disebut arus kas. Dan yang kedua yang masih berupa perubahan nilai, yaitu berupa keuntungan maupun kerugian yang belum terrealisasi. Hal tersebut itu mirip dengan cara kita melihat sesuatu hasil investasi yang mencakup dividen dan peningkatan nilai investasi. Pendapatan ekonomi itu menunjukkan seberapa besar nilai pemegang saham yang telah bertambah. Oleh karena itu, pendapatan ekonomi berguna untuk mengetahui keuntungan yang nyata yang didapat oleh pemegang saham dalam periode tertentu. Nah, bisa dikatakan pendapatan ekonomi itu indikator yang mencerminkan suatu kinerja perusahaan secara menyeluruh selama suatu periode, karena mencakup semua peristiwa yang mempengaruhi keuangan perusahaan tersebut. Namun karena sifatnya yang luas, pendapatan ekonomi juga
jarang terjadi, sehingga kurang cocok untuk digunakan untuk meramal pendapatan di masa depan. Selanjutnya ada pendapatan permanen. Pendapatan permanen itu sendiri yaitu sebuah pendapatan rata-rata yang stabil yang biasanya diharapkan akan diperoleh oleh suatu bisnis sepanjang masa hidupnya, berdasarkan dengan kondisi bisnis saat ini. Pendapatan ini mencerminkan pandangan jangka panjang dan sering juga disebut sebagai pendapatan berkelanjutan ataupun berulang. Pendapatan permanen juga sangat penting dalam penilaian ekuitas dan analisis kreditnya, karena dianggap sebagai ukuran seberapa kuat suatu bisnis dapat menghasilkan pendapatan secara terus-menerus. Pendapatan permanen itu berbeda dari pendapatan ekonomi yang mengukur perubahan nilai suatu perusahaan. Nah, pendapatan permanen ini lebih terkait langsung dengan nilai-nilai dari perusahaan. Nilai perusahaan tersebut bisa dihitung dengan membagi pendapatan permanen dengan biaya modalnya. Oleh karena itu, menentukan pendapatan permanen suatu perusahaan menjadi tugas penting bagi banyak analisis. Namun, meskipun begitu, pendapatan permanen itu dianggap stabil dalam jangka panjang, dan pendapatan ini tetap bisa berubah jika prospek pendapatan jangka panjang perusahaan ikut berubah. Nah, yang ketiga ada pendapatan operasional dan operasional. Pengertian dari pendapatan operasional itu sendiri yaitu sebuah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama operasional suatu perusahaan, seperti penjualan produk ataupun jasa mereka. Dalam istilah keuangan, hal ini sering disebut sebagai laba operasi bersih setelah pajak ataupun NOPAT. Yang membedakan pendapatan operasional adalah bahwa tidak termasuk pendapatan atau pengeluaran yang berasal dari aktivitas lain di luar operasi utama, seperti biaya bunga, pendapatan dari investasi, ataupun aktivitas pembiayaan. Pendapatan yang berasal dari aktivitas di luar operasional disebut sebagai pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional sendiri penting dalam penilaian perusahaan karena membantu memisahkan aktivitas operasional dari aktivitas pendanaan ataupun pembiayaan. Nah, hal tersebut itu berbeda dengan pendapatan permanen yang lebih fokus pada pendapatan stabil jangka panjang. Sedangkan pendapatan operasional bisa mencakup biaya yang mungkin tidak berulang, seperti adanya biaya restrukturasi, tetapi tidak termasuk hal-hal yang terjadi secara rutin seperti beban bunga. Nah, selanjutnya ada konsep-konsep akuntansi pendapatan, yaitu yang pertama ada pengakuan dan pencocokan pendapatan. Di sini ada akuntansi akrual, yaitu cara yang digunakan untuk mencatat pendapatan dan biaya saat transaksi terjadi. Bukan hanya ketika uang tunai berpindah tangan. Tujuan utamanya digunakan untuk mengukur pendapatan secara akurat. Dan ada dua syarat atau hal utama yang diperlukan untuk pengakuan, yaitu pendapatan harus terrealisasi atau dapat direalisasikan. Perusahaan harus sudah menerima uang ataupun ada komitmen yang pasti untuk menerima uang tunai di masa depannya. Yang kedua, earned atau diperoleh, yaitu perusahaan harus sudah menyelesaikan semua kewajibannya terhadap pembeli, artinya barang atau jasa yang dijual sudah diserahkan sepenuhnya kepada pembeli. Nah, setelah pendapatan tersebut diakui, biaya-biaya yang terkait juga harus dicatat. Biaya ini harus dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan, meskipun arus keluar itu misalnya dalam pembayarannya mungkin belum terjadi pada saat yang sama. Tapi secara sederhananya, dalam akuntansi akrual, pendapatan dan biaya itu harus dicatat berdasarkan waktu terjadinya transaksi ekonomi, bukan hanya saat uang tunai berpindah tangan dari pembeli ke penjual ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua ada akuntansi versus pendapatan ekonomi. Pendapatan ekonomi itu berbeda dari arus kas karena mencakup nilai sekarang dari arus kas masa depan, bukan hanya uang yang masuk di masa sekarang. Akuntansi akrual
itu mencoba untuk mengukur pendapatan dengan mempertimbangkan arus kas saat ini dan arus kas masa depan dari transaksi yang sedang berlangsung. Misalnya, jika sebuah perusahaan melakukan penjualan kredit, pendapatan diakui saat penjualan selesai, bukan ketika uang tunai diterima. Nah, ini membuat akuntansi akrual mirip dengan konsep pendapatan ekonomi, tapi mereka tidak sama persis. Pendapatan akuntansi itu bukan dimaksudkan untuk mengukur pendapatan ekonomi atau pendapatan permanen secara langsung, tapi sebaliknya, akuntansi akrual mengikuti seperangkat aturan yang telah berkembang selama waktu yang lama untuk memenuhi berbagai tujuan yang terkadang itu dinilai bertentangan. Aturan-aturan ini juga dipengaruhi oleh standar akuntansi, penegakan hukum, dan insentif manajer. Beberapa alasan mengapa pendapatan akuntansi bisa berbeda dari pendapatan ekonomi, itu pertama meliputi konsep pendapatan yang berbeda. Pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen adalah dua konsep yang berbeda. Standar akuntansi kadang-kadang mengadopsi satu konsep dan kadang-kadang yang lain yang dapat menyebabkan pengukuran pendapatan itu tidak konsisten. Yang kedua dilihat dari biaya historis. Dalam akuntansi seringkali digunakan biaya historis atau harga saat barang dibeli, bukan nilai sekarang, yang bisa membuat pendapatan akuntansi berbeda dari pendapatan ekonomi. Misalnya, adanya metode FIFO, first in first out, pada persediaan menggunakan biaya historis dan tidak memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi. Yang ketiga ada dasar transaksi. Nah, pendapatan akuntansi umumnya mencerminkan transaksi yang telah terjadi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi nyata, seperti kontrak pembelian, tidak diakui sampai transaksi tersebut benar-benar terjadi. Yang keempat adanya konservatisme. Akuntansi seringkali bersikap konservatif, yaitu lebih cepat mengakui kerugian daripada keuntungan. Ini bisa menciptakan bias yang menyebabkan pendapatan itu dinilai lebih rendah dari yang sebenarnya. Yang kelima dilihat dari manajemen labanya, yaitu praktek untuk mengatur angka laba demi mencapai tujuan tertentu, yang bisa membuat angka laba akuntansi itu tidak mencerminkan kenyataan dari ekonomi. Nah, saat ini adanya pergeseran dari penggunaan biaya historis dan dasar transaksi menuju model akuntansi dinilai wajar. Ini membuat pendapatan yang diakui lebih mendekati pendapatan ekonomi yang sebenarnya. Ada komponen-komponen dari konsep akuntansi pendapatan, yaitu yang pertama ada komponen permanennya. Bagian dari pendapatan yang diharapkan akan terus ada dalam jangka waktu yang panjang ataupun lama dan terjadi secara berulang. Komponen ini mirip dengan konsep pendapatan permanen dalam ekonomi dan dinilai penting untuk menilai nilai dari suatu perusahaan. Yang kedua ada komponen sementara, yaitu pendapatan yang tidak diharapkan terulang, seperti peristiwa yang hanya terjadi sekali saja. Dan komponen ini berdampak langsung pada nilai perusahaan, tetapi hanya dalam waktu sementara. Yang ketiga ada komponen nilai yang tidak relevan. Ini adalah bagian dari pendapatan yang tidak memiliki arti ekonomi nyata. Komponen ini muncul karena adanya ketidaksempurnaan dalam akuntansi lain dan tidak mempengaruhi nilai dari perusahaan. Selanjutnya ada implikasi analisis pendapatan. Dalam analisis keuangan itu sendiri penting untuk menyesuaikan pendapatan akuntansi. Namun sebelum melakukan penyesuaian, kita juga harus jelas tentang tujuan dari analisis itu sendiri. Yaitu apakah kita ingin mengetahui pendapatan ekonomi atau pendapatan permanen perusahaan. Pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen itu memiliki sifat dan tujuan yang berbeda. Sehingga cara kita menyesuaikan pendapatan juga akan berbeda. Nah, yang pertama di sini ada penyesuaian pendapatan ekonomi. Pendapatan ekonomi itu lebih luas karena mencakup semua perubahan kekayaan pemegang saham, baik yang berulang maupun tidak berulang. Ini termasuk segala sesuatu yang mempengaruhi kekayaan bersih dari pemegang saham, meskipun sulit untuk mengukur perubahan nilai asetnya yang dilaporkan dengan biaya historis.
Pendapatan ekonomi juga memberikan gambaran keseluruhan tentang perubahan kekayaan dan kinerja ekonomi suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua ada penyesuaian pendapatan permanen, yaitu pendapatan yang dianggap bisa terus-menerus diperoleh oleh perusahaan. Nah, analis biasanya mengecualikan pendapatan yang bersifat sementara atau sekali waktu, seperti keuntungan dari penjualan aset. Untuk menentukan pendapatan permanen, pendapatan yang telah disesuaikan ini sering disebut dengan pendapatan inti. Pendapatan inti ini juga penting untuk menilai performa jangka panjang perusahaan dan membantu dalam membuat prediksi ataupun perhitungan nilai perusahaan. Namun, yang perlu diingat bahwa pendapatan inti tidak selalu mencerminkan pendapatan permanen yang sesungguhnya, karena bisa jadi kondisi khusus pada suatu periode tidak akan terjadi lagi di masa depan. Yang ketiga ada penyesuaian pendapatan operasional. Nah, pendapatan ini lebih fokus pada pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis utama suatu perusahaan tanpa memperhatikan apakah pendapatan tersebut berulang atau tidak berulang. Beberapa analis mungkin memilih untuk hanya memasukkan pendapatan berulang dalam laba operasional perusahaan. Tetapi hal ini masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, pendapatan operasional juga merujuk pada pendapatan yang berasal dari kegiatan bisnis inti perusahaan, bukan dari fungsi keuangan ataupun investasi. Jadi dalam analisis keuangan, penting untuk memahami tujuan terlebih dahulu agar dapat melakukan penyesuaian pendapatan yang tepat sesuai dengan jenis pendapatan yang ingin kita analisis. Materi selanjutnya yaitu ada akuntansi nilai wajar. Selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan umumnya itu menggunakan model biaya historis yang menilai nilai aset dan liabilitas berdasarkan harga transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu. Kini akuntansi secara perlahan beralih ke model akuntansi nilai wajar yang menilai aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajarnya atau harga pasar pada saat tanggal pengukuran atau tanggal laporan keuangan. Nah, di sini ada perbedaan model biaya historis dan nilai wajar. Yang pertama itu ada penilaian transaksi versus penilaian sekarang. Menurut akuntansi biaya historis, nilai aset dan liabilitas itu ditentukan dari transaksi aktual entitas bisnis di masa lalu. Namun menurut akuntansi nilai wajar, nilai aset dan liabilitas ditentukan oleh nilai terkini menggunakan asumsi pasar. Kemudian yang kedua ada biaya historis dan versus harga pasar, di mana penilaian biaya historis ini ditentukan oleh biaya yang terjadi melalui bisnis, sedangkan nilai wajar itu berdasarkan pada harga pasar. Kemudian yang ketiga ada pendekatan laba alternatif. Untuk biaya historis, laba ditentukan dengan mengaitkan biaya dan pendapatan yang diakui, sedangkan nilai wajar itu laba ditentukan dengan perubahan bersih nilai wajar atas aset dan liabilitas. Materi selanjutnya itu ada pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Yang pertama kita membahas definisi nilai wajar. Nilai wajar ini apa? Jadi menurut SAFS 157 itu mendefinisikan nilai wajar sebagai harga tukar yang diterima dari penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer liabilitas dalam transaksi yang berurutan antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, di sini ada 5 aspek definisi dari nilai wajar. Yang pertama ada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset atau liabilitas itu ditentukan pada tanggal pengukuran atau neraca dan bukan tanggal ketika aset pertama kali dibeli. Kemudian yang kedua ada transaksi hipotesis. Nilai wajar itu ditentukan seolah-olah aset tersebut dijual pada tanggal pengukuran atau tidak ada penjualan aktual aset. Kemudian yang ketiga ada transaksi berurutan. Nilai wajar ini mewakili harga pertukaran dalam keadaan normal seperti harga di pasar. Kemudian yang keempat ada pengukuran berbasis pasar. Nilai wajar suatu aset harus mencerminkan harga pasarnya. Kemudian yang terakhir yang kelima ada harga keluaran. Nilai wajar suatu aset adalah harga yang dapat dicapai untuk menjual aset tersebut, bukan harga untuk membelinya. Untuk liabilitas, nilai wajar adalah harga di mana bisnis dapat mengalihkan liabilitas tersebut kepada pihak ketiga, bukan harga untuk menanggungnya.
Selanjutnya ada hierarki input. Nah, dalam hierarki input ini terdapat 3 level. Level yang pertama itu harga yang dikutip di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sedang dinilai yang tersedia pada tanggal pengukuran. Level yang kedua itu dapat berupa harga yang dikutip dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang serupa namun tidak identik, atau harga yang dikutip untuk aset atau liabilitas yang identik dari pasar yang tidak aktif. Selanjutnya level yang ketiga itu input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset atau liabilitas tidak diperdagangkan atau ketika substitusi yang diperdagangkan tidak dapat diidentifikasi. Nah, AS 157 ini mengharuskan pengungkapan tingkat input yang digunakan dalam penentuan nilai wajar di catatan kaki laporan keuangan. Informasi ini dapat digunakan analis untuk mengevaluasi keandalan nilai wajar yang diakui. Selanjutnya, teknik penilaian. Pemilihan teknik penilaian yang tepat bergantung pada ketersediaan data input. Setelah teknik dipilih, teknik tersebut harus digunakan secara konsisten, kecuali kalau ada perubahan kondisi yang memungkinkan penentuan nilai wajar yang lebih akurat. Nah, di sini ada 3 pendekatan dasar untuk penilaian ini. Yang pertama itu ada pendekatan pasar. Pendekatan pasar ini menggunakan harga dari transaksi pasar aktual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kadang-kadang harga pasar perlu disesuaikan untuk menentukan nilai wajar. Pendekatan ini umumnya berlaku untuk input level 1 dan 2. Nah, yang kedua itu ada pendekatan pendapatan. Pendekatan ini mengukur nilai wajar dengan mendiskontokan arus kas masa depan ke periode saat ini menggunakan ekspektasi pasar terkini. Nah, yang ketiga ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya ini digunakan untuk menentukan biaya pergantian aset saat ini yang dikeluarkan untuk mengganti atau membangun aset dengan utilitas yang sebanding. Selanjutnya, implikasi analisis. Dalam penggunaan akuntansi nilai wajar, ini terdapat kelemahan dan juga keunggulan. Untuk keunggulan dari akuntansi nilai wajar ini sendiri, itu ada mencerminkan informasi terkini mengenai nilai aset dan liabilitas dalam neraca, kemudian kriteria pengukuran yang konsisten, komparabilitas, tidak ada bias konservatif, dan juga lebih berguna untuk analisis ekuitas. Sedangkan untuk kelemahan akuntansi nilai wajar ini, itu ada objektivitas yang lebih rendah, kerentanan terhadap manipulasi, kurangnya konservatisme, dan juga volatilitas pendapatan yang berlebihan. Nah, karena besarnya pengaruh akuntansi nilai wajar terhadap laporan keuangan, hal ini akan mempengaruhi cara analisis laporan keuangan dilakukan. Nah, masalah penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis laporan keuangan yang dibuat dengan model nilai wajar ini, yang pertama ada fokus pada laporan posisi keuangan, yang kedua menyatakan kembali pendapatan, kemudian yang ketiga menganalisis penggunaan input, yang keempat menganalisis liabilitas keuangan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengantar analisis akuntansi. Analisis akuntansi sendiri adalah proses mengevaluasi sejauh mana angka-angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Hal ini melibatkan mengevaluasi risiko akuntansi, kualitas laba, memperkirakan daya laba, dan membuat penyesuaian pada laporan keuangan untuk mencerminkan realitas ekonomi dengan lebih baik. Analisis akuntansi penting untuk analisis keuangan yang efektif karena kualitas analisis keuangan bergantung pada kualitas informasi akuntansi. Akuntansi akrual memberikan wawasan tentang kinerja keuangan perusahaan, tetapi terdapat distorsi yang dapat mendistorsi laporan keuangan tersebut. Analisis akuntansi digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai distorsi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan, serta melakukan penyesuaian untuk mengurangi distorsi tersebut. Analisis akuntansi juga melibatkan pemahaman tentang manajemen laba, motivasi dan strateginya, serta metode dan proses analisis akuntansi itu sendiri. Selanjutnya mengenai kebutuhan akan analisis akuntansi.
Analisis akuntansi diperlukan dan dirasa penting disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan merefleksikan aktivitas bisnis secara lebih tepat. Namun akuntansi akrual juga menghasilkan distorsi yang perlu diidentifikasi dan disesuaikan agar informasi akuntansi mencerminkan dengan baik aktivitas bisnis. Alasan yang kedua yaitu laporan keuangan telah disiapkan untuk beragam pengguna dan juga kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, informasi akuntansi sering perlu disesuaikan agar memenuhi tujuan analisis pengguna tertentu. Ada beberapa sumber distorsi yang menyebabkan distorsi akuntansi, seperti standar akuntansi yang berasal dari proses politik dan prinsip akuntansi tertentu, kesalahan dalam estimasi, trade-off antara relevansi dan juga keandalan, serta manajemen laba yang dapat memanipulasi angka-angka akuntansi. Semua faktor ini harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Terdapat dua jenis manajemen laba, yaitu manajemen laba secara kosmetik atau dari keindahannya, dan manajemen laba real atau yang sebenarnya. Manajemen laba kosmetik melibatkan manipulasi akrual tanpa konsekuensi arus kas. Sedangkan manajemen laba real melibatkan tindakan dengan konsekuensi arus kas. Di sini terdapat empat pembahasan yang terkait dengan manajemen laba, yaitu yang pertama kita akan membahas terkait dengan strategi manajemen laba. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan di sini bermaksud yaitu manajer meningkatkan laba periode saat ini untuk menampilkan perusahaan secara lebih menguntungkan. Ini bisa dilakukan selama beberapa periode dengan pembalikan akrual kecil yang disertai dengan beban yang sekali pakai. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada istilah yang namanya big bet, yang bermakna manajer mengurangi pendapatan secara drastis dalam suatu periode. Biasanya saat kinerja buruk atau terjadi perubahan yang signifikan. Seperti contoh, adanya pergantian manajer. Strategi ini sering digunakan bersamaan dengan strategi peningkatan pendapatan yang ada di periode lain. Yang ketiga yaitu melakukan income smoothing. Manajer mengurangi atau meningkatkan pendapatan untuk mengurangi volatilitasnya dengan menyimpan sebagian laba dari tahun baik untuk digunakan pada tahun yang buruk. Yang kedua yaitu kita akan membahas terkait dengan motivasi manajemen laba. Manajemen laba ini dilakukan atas beberapa alasan. Yang pertama yaitu adanya insentif kontrak. Manajer sering memiliki kompensasi yang terkait dengan laba. Mereka mungkin meningkatkan atau menurunkan laba untuk memenuhi syarat bonus atau menghindari pelanggaran perjanjian utang yang terkait dengan rasio keuangan. Yang kedua yaitu adanya pengaruh harga saham. Manajer dapat mengelola laba untuk sementara meningkatkan harga saham, terutama menjelang adanya merger, penawaran sekuritas, atau saat mereka berencana menjual saham atau menggunakan opsi. Mereka juga berusaha mengalahkan ekspektasi pasar untuk mencegah penurunan harga saham yang drastis. Yang ketiga yaitu adanya insentif lainnya. Laba dapat dikelola untuk mengurangi biaya politik, menarik subsidi, atau menghindari pengawasan pemerintah. Manajemen baru sering melakukan big bet, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menurunkan laba secara signifikan, menyalahkan manajemen sebelumnya, dan mempersiapkan kenaikan laba yang ada di masa depan. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu mekanisme manajemen laba. Di sini terdapat dua macam mekanisme. Yang pertama yaitu adanya pemindahan pendapatan. Pemindahan pendapatan yaitu memindahkan pendapatan atau beban dari satu periode ke periode lain. Seperti mempercepat pengakuan pendapatan. Yang contohnya yaitu adanya channel loading. Atau menunda pengakuan beban dengan mengkapitalisasi biaya. Hal ini sering dilakukan untuk meratakan pendapatan antar periode. Yang kedua yaitu manajemen laba klasifikatori. Mengelola laba dengan mengelola laba dengan mengklasifikasikan biaya di bagian tertentu dari laporan laba rugi. Contoh umumnya adalah memindahkan biaya ke item non-recurring atau tidak biasa, sehingga
analis cenderung mengabaikan beban operasional yang sebenarnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu implikasi analisis dari manajemen laba. Sebelum menyimpulkan bahwa sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, analis perlu memeriksa berbagai macam hal. Yang pertama yaitu insentif, yang mana laba hanya akan dimanipulasi jika ada suatu insentif yang jelas. Yang kedua, adanya reputasi dan juga sejarah dari manajemen. Menilai reputasi dan integritas manajemen penting, termasuk memeriksa laporan keuangan sebelumnya, adanya tindakan SEC, laporan audit, dan juga adanya perubahan auditor. Yang ketiga yaitu terdapat pola yang konsisten. Kita sebagai analis perlu untuk memverifikasi apakah berbagai komponen pendapatan atau neraca telah dikelola secara konsisten ke arah yang sudah jelas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya peluang manajemen laba. Bisnis yang memerlukan penilaian besar dalam penentuan angka laporan keuangan akan memberikan peluang lebih besar untuk melakukan manajemen laba. Untuk pembahasan selanjutnya yakni terkait dengan proses analisis akuntansi. Di sini terdapat dua macam proses, yaitu yang pertama adanya evaluasi kualitas laba. Kualitas laba mengacu pada seberapa akurat laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis yang ada di suatu perusahaan. Langkah-langkah untuk mengevaluasi kualitas laba meliputi yang pertama, identifikasi kebijakan akuntansi utama. Yang kedua, mengevaluasi fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, menentukan strategi pelaporan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mengevaluasi adanya red flags. Untuk yang kedua yaitu penyesuaian laporan keuangan. Langkah terakhir dalam analisis akuntansi adalah melakukan penyesuaian yang tepat pada laporan keuangan. Penyesuaian ini diperlukan untuk mengoreksi adanya distorsi dalam angka yang dilaporkan dan mencapai tujuan analisis yang lebih spesifik. Beberapa penyesuaian umum meliputi kapitalisasi sewa operasi jangka panjang, pengakuan biaya kompensasi berbasis saham, penyesuaian untuk biaya satu kali pakai seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi, pengakuan status ekonomi secara pensiun pada neraca, pengakuan status ekonomi rencana pensiun pada neraca, dan yang terakhir penghapusan pengaruh dari kewajiban dan aset pajak tanggungan tertentu. Sesi pemaparan materi telah selesai dan telah dilakukan. Kami harap teman-teman dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Lalu kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.